Halo Good People Indonesia, selamat datang di video tutorial pemeriksaan Leopold. Sesungguhnya pemeriksaan Leopold itu adalah salah satu dari pemeriksaan ANC atau pemeriksaan ibu hamil. Nah, pemeriksaan Leopold ini adalah suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara merabaan, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu dengan menggunakan tangan dalam posisi tertentu, atau memindahkan bagian-bagian tersebut dengan cara tertentu menggunakan tingkat tekanan tertentu agar bagian di dalam perut ibu bisa teraba oleh tangan kita. Untuk tutorial yang pertama adalah mencuci tangan. Setelah itu menghangatkan telapak tangan dan memposisikan ibu dengan lutut sedikit ditekuk. Selanjutnya, menengahkan uterus ibu atau perut ibu dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping pusat. Leopold 1. Kedua tangan meraba fundus atau perut bagian atas, kemudian menentukan TFU, tinggi fundus uteri, dan meraba bagian fundus dengan menggunakan ujung kedua tangan untuk menentukan bagian janin. Apabila kepala janin teraba di bagian fundus, akan terasa keras, bundar, dan melenting seperti mudah digerakkan. Lalu apabila bokong janin teraba di bagian fundus, akan terasa lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Dan yang terakhir, apabila posisi janin melintang pada rahim, maka fundus terasa kosong. Pemeriksaan Leopold 2. Posisi ibu masih dengan lutut ditekuk. Lalu pemeriksa meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut bagian kanan dan telapak kanan pada dinding perut bagian kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Lalu hasilnya, apabila bagian punggung akan terasa jelas dan rata, cembung, kaku, dan tidak dapat digerakkan. Nah, apabila bagian bayinya itu kecil-kecil atau tangan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisinya tidak jelas dan menonjol. Kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Pemeriksaan Leopold 3. Posisi ibu masih dengan kaki ditekuk. Lalu kita meletakkan ujung telapak tangan kiri di bagian atas perut dan di tangan kanan di bawah perut ibu. Setelah itu menekan secara lembut dan bersamaan untuk menentukan bagian terbawah bayi. Apabila bagiannya keras, bulat, dan hampir rata, itu adalah kepala. Sedangkan apabila tonjolannya itu lunak dan kurang simetris adalah bokong. Dan apabila bagian terbawah janin sudah masuk jalan lahir, maka saat bagian bawah digoyangkan itu sudah tidak bisa ditahan lagi, jadi tidak bisa digoyangkan. Seperti itu. Prosedur Leopold keempat. Pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Setelah itu, meletakkan ujung telapak kanan dan ujung telapak kiri di perut bagian bawah, lalu menentukan bagian bawah itu bagian kepala atau sudah masuk jalan lahir ataukah belum. Nah, apabila kedua jari tangan pemeriksa bertemu, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul atau jalan lahir. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu divergen, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau jalan lahir. Setelah melakukan pemeriksaan Leopold, memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu. Setelah melakukan prosedur Leopold dengan lengkap, yang terakhir yakni mencuci tangan 7 langkah dengan menggunakan sabun. Sekian dan terima kasih. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk good people semuanya. Terima kasih. Bye-bye.